Kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Skuad Garuda akan bertandang ke Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hernando Ari awalnya tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk 2 kali berhadapan dengan Vietnam. Pasalnya, Hernando Ari mengalami cedera bahu. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu absen sewaktu timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membutuhkan Hernando Ari, mengingat beredar kabar 2 dari 5 pemain skuad Garuda yang sakit adalah kiper, yaitu Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi. Timnas Indonesia telah terbang ke Hanoi, Vietnam pada Sabtu pagi dengan menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia, sedangkan Hernando Ari berangkat memakai pesawat terpisah. Timnas Indonesia juga sudah tiba di Hanoi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Asnawi Mangku Alam CS tidak punya banyak waktu untuk beristirahat karena dijadwalkan berlatih pada hari ini. Baru-baru ini akun resmi timnas Indonesia ramai jadi perbincangan publik di media sosial terkait penghapusan logo Apparel Mills dalam jersey yang ada di grafis para pemain skuad Garuda. Ini terlihat jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam. Warganet menyikapi hal ini dengan menanyakan apa yang terjadi dan menyayangkan hal tersebut. Kejadian ini sudah mulai terlihat dalam unggahan 2 minggu terakhir di akun Instagram timnas Indonesia. Foto para pemain timnas Indonesia dalam grafis tersebut masih menggunakan jersey produk Mills, namun tanpa adanya logo pada produk tersebut. Terkait hal tersebut, Marketing Communication Mills Abimanyu mengungkapkan, ia juga tidak mengetahui apa alasan logo Mills harus dihapus pada produknya, meski memang Mills sudah tidak menjadi aparel resmi timnas Indonesia. Ia menyebut pihaknya tidak pernah melarang penggunaan logo pada postingan media sosial kepada pihak yang pernah bekerja sama dengan Mills, sebab ia menilai produk hasil kerjasama yang pernah dikeluarkan adalah merupakan aset bersama. Kami juga agak bingung kenapa logo Mills harus dihapus pada produk jersey hasil karya kami. Ya, kalau terkait foto-foto produk Mills yang ada di klub atau pemain yang pernah kerjasama atau masih kerjasama dengan kita, itu memang merupakan aset bersama antara Mills dan juga klub, pemain ataupun timnas sekalipun. Jadi ya, fotonya bisa dipakai kapanpun meskipun kontrak sudah usai atau masih berjalan, ujar Abimanyu. Abi juga menyebut bagaimanapun Mills masih menghargai dan sangat senang jika produk-produknya masih digunakan pada postingan-postingan akun mereka, namun tanpa mengurangi keaslian produk tersebut. Hingga saat ini, Mills selalu menjaga hubungan baik dengan pihak yang masih ataupun sudah tidak bekerja sama dengannya. Bek timnas Indonesia JIJ belakangan ini ramai menjadi perbincangan setelah penampilan bersama skuad Garuda melawan Vietnam viral di media sosial. JIJ berhasil mendapat banyak sorotan setelah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia. JIJ tampil 90 menit penuh bersama timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini menjadi tembok kokoh skuad Garuda dalam laga melawan Vietnam. Walaupun ia baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan Vietnam ini, namun pemain berusia 23 tahun tersebut sukses mencuri perhatian banyak pencinta sepak bola Indonesia. Pemain keturunan dengan tinggi badan 190 cm tersebut bahkan disebut-sebut tampil tanpa celah meski baru menjalani debutnya. JIJ disebut-sebut sebagai pemain paling bersinar dalam laga melawan Vietnam di leg pertama tersebut. Penampilan pemain asal klub Venezia itu bahkan disebut berhasil membungkam kritik bek Vietnam Doan Van Hau. Seperti yang diketahui, sebelum laga melawan timnas Indonesia, Doan Van Hau menyebut kualitas pemain naturalisasi Indonesia tak lebih baik dari kualitas pemain di Asia Tenggara. Akan tetapi, salah satu aksi berkelas JIJ dalam laga melawan Vietnam saat injury time babak kedua dinilai mampu membungkam bek The Golden Star Warrior tersebut. Hal ini karena saat Vietnam mencoba menyerang melalui Nguyen Van Thuan, justru JIJ mampu mengontrol bola dengan baik. Jayadi terlihat melakukan juggling bola sehingga ia mampu mengalahkan Van Thuan. Situasi ini memperlihatkan aksi berkelas JIJ karena biasanya pemain saat mendapatkan tekanan luar biasa akan memilih membuang bola atau mengoper bola ke kiper. Namun aksi video Jayadi yang beredar dan viral di media sosial menunjukkan bahwa ia mengontrol bola dengan tenang dan aman. Menanggapi aksinya yang viral di media sosial, membuat Jayadi mengaku senang.
Apalagi ini merupakan debutnya bersama skuad Garuda. Tentu saja ia merasa senang mendapat sambutan dari pencinta sepak bola tanah air karena aksi sigapnya. Walaupun ia merasa senang, akan tetapi Jayadi tidak berpuas diri. Menurutnya, perjuangan timnas Indonesia masih panjang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Untuk itu, ia akan tetap fokus dengan timnas Indonesia dan berjuang memberikan yang terbaik. Selain itu, menurutnya keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Vietnam pun tak lepas dari dukungan supporter. Mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut mengaku dukungan supporter Indonesia luar biasa. Dengan atmosfer luar biasa supporter yang hadir di stadion, membuat para pemain semakin bersemangat untuk bisa mendapatkan kemenangan. Untuk itu, kemenangan timnas Indonesia dinilai tak lepas dari dukungan supporter. Ya, itu menyenangkan. Seperti yang diketahui, ada beberapa keuntungan yang didapatkan ketika kita dikenal secara masif. Luar biasa, saya sudah melihat videonya sebelumnya dan melihat banyak pertandingan. Tapi atmosfer dan para supporter sangat luar biasa. Mereka membantu kami mendapatkan kemenangan, ujar Jayadi. Pengamat sepak bola asal Vietnam Doan Minh Quong kecewa Golden Star Warrior kalah dari timnas Indonesia. Ia pun marah-marah kepada pelatih Philip Trosser yang dianggap menjadi penyebab utama Vietnam takluk di tangan Garuda. Hasil negatif atas timnas Indonesia membuat timnas Vietnam menjadi sorotan para penggemar dan pakar. Minh Quong mengatakan sangat marah melihat kekalahan The Golden Star Warrior dari timnas Indonesia. Apalagi dia mengetahui pasukan Philip Trosser kesulitan menciptakan peluang. Lebih lanjut, Minh Quong secara tersirat menyalahkan Philip Trosser sebagai penyebab utama kekalahan timnas Vietnam. Menurutnya, pelatih asal Prancis itu tidak mempunyai rencana utama untuk mengantisipasi taktik timnas Indonesia. Seperti kebanyakan fans, setelah menonton pertandingan, saya sangat marah, mematikan ponsel saya dan pergi tidur karena saya tidak ingin melihat informasi lebih lanjut tentang tim. Saya kecewa karena Indonesia tidak punya sesuatu yang menarik, tapi Vietnam tidak bisa mendapatkan satupun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan, ujar Minh Quong. Satu-satunya gol yang hilang datang dari bola tinggi, seharusnya dibatasi, harus dilatih ratusan ribu kali, bagaimana mengatur orang, bagaimana menangkalnya. Namun tampaknya tim tidak memiliki rencana untuk menangani detail ini. Saya merasa kasihan dan bersimpati dengan pemain tersebut. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi cara pelatih kepala mengatur orang terlalu salah. Dia tidak memiliki rencana khusus untuk pertandingan tersebut, sehingga tim kalah telak, jelas Minh Quong memungkasi. Skuad Vietnam kini menargetkan kemenangan atas timnas Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga asa Vietnam lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, tim asuhan Philip Trosser kini menempati peringkat ketiga di klasemen grup F. Vietnam tercatat meraih 3 poin dari 3 laga. Duel antara Vietnam versus timnas Indonesia sendiri dijadwalkan terlaksana pada 26 Maret 2024. Bila mampu meraih kemenangan, Vietnam bakal merengsek ke peringkat kedua. Seperti yang diketahui, Vietnam kini hanya terpaut 1 poin saja dari skuad Garuda. Menanggapi pertandingan kedua, Kapten Vietnam Do Heung Dung angkat bicara. Dia bertekad menghancurkan Indonesia di hadapan ribuan fans Vietnam. Do Heung Dung meminta supporter untuk memenuhi stadion guna memberikan semangat kepada para pemain. Semangat tim Vietnam adalah selalu berusaha berjuang sampai akhir dan pantang menyerah. Tim akan mendapatkan kembali penentuan nasib sendiri dengan menang melawan timnas Indonesia di kandang pada 26 Maret. Kami berharap para supporter akan datang ke stadion dalam jumlah besar untuk mendukung tim, ujar Do Heung Dung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai peluang Tom Haye dan Ragnar Oratmangun menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Ia mengatakan kedua pemain naturalisasi itu mungkin bisa bermain melawan timnas Vietnam di Hanoi. Pada laga kemarin, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun belum bisa bermain. Hal tersebut karena mereka masih dalam tahap proses pembuatan paspor, KTP, dan perpindahan asosiasi. Namun, Erick Thohir menyatakan ada kesempatan untuk keduanya bermain di pertemuan kedua kontra Vietnam. Ia mengatakan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa membela timnas Indonesia di laga tersebut. Dan sekarang PSSI sedang berusaha untuk mempercepat proses perpindahan asosiasi. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah bisa bermain di tanggal 26. Perpindahan asosiasinya mudah-mudahan kita segera selesaikan, ujar Erick Thohir. Kehadiran Tom dan Ragnar tentu jadi obat buat skuad timnas Indonesia.
Pasalnya, 5 pemain timnas Indonesia mengalami demam mendadak. Kehadiran Tom dan Ragna diharapkan dapat meningkatkan permainan skuad Garuda. Mudah-mudahan di laga nanti mereka menjadi pembeda di lini depan skuad Garuda. I just gotta get through, 'cause I feel like taking off, find a place with a